Rema hari ini, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tahun kemuliaan Tuhan sudah datang. Roy sangat bersemangat karena ia mendapat rema bahwa dirinya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam doanya, ia memiliki visi untuk membuka usaha dalam bidang kuliner. Namun, ia terlalu banyak pertimbangan, sehingga ia takut memulai langkah pertamanya. Sementara itu, ada orang-orang yang jauh lebih berani dan sudah mulai berjuang. Alhasil, ia tertinggal. Ya, Roy punya segalanya. Peremaan Tuhan, visi, bekal secara finansial, dan skill pun sudah ada padanya. Hanya satu yang kurang, iman yang cukup untuk melangkah. Mari kita juga belajar dari bangsa Israel saat mereka hendak menyeberangi sungai Yordan dan diperhadapkan dengan air yang sedang meluap. Mereka tetap berpegang pada rema yang Yosua dapatkan saat berdoa bahwa ia dan bangsanya harus maju. Secara manusia, mustahil dan akan sangat sulit bagi bangsa Israel untuk menyeberang. Tetapi karena peremaan dari Tuhan dan keberanian untuk melangkah karena iman percayanya kepada rema firman Tuhan, mereka melangkah maju. Alkitab pun mencatat, ketika kaki imam-imam bangsa Israel menyentuh air, tiba-tiba sungai Yordan tersibak, dan mereka melangkahkan kakinya di tanah yang kering. Ya, Tuhan buka jalan. Namun, harus ada keberanian untuk melangkah terlebih dahulu, baru kemudian mujizat itu Tuhan kerjakan. Begitulah cara kerjanya. Karena itulah, iman sangat dibutuhkan. Bukan berarti pertimbangan dan perhitungan tidak penting. Semua penting untuk dilakukan. Tetapi ketika semua sudah dipersiapkan dan rema Tuhan sudah didapatkan, jangan sampai Anda tidak berani untuk melangkah. Percayalah, saat Tuhan memberikan mandat untuk membebaskan bangsa kita, Tuhan pasti turut bekerja. Dia sendiri yang akan menyibakkan sungai Yordan di depan Anda, sehingga Anda bisa melangkah maju dan terus maju. Kuatkan dan teguhkanlah hati Anda. Terus perkatakan firman rema supaya iman untuk berkuasa Tuhan bangkitkan dalam hati Anda. Jangan sampai Anda tertinggal di seberang sungai Yordan. Lihatlah, tanah perjanjian sudah menanti Anda. Dalam hal apakah Anda masih membutuhkan keberanian untuk melakukan sesuatu hal? Menurut Anda, adakah janji Tuhan yang akan tertunda terjadi dalam hidup Anda jika Anda tidak berani mengambil langkah iman? Carilah apa kata firman Tuhan dalam hal itu, dan ambillah komitmen untuk menghidupi firman itu sampai Anda benar-benar berani melangkah. Tuhan Yesus, terima kasih atas tanah perjanjian yang sudah Engkau janjikan bagi kami. Terima kasih karena terang-Mu sudah datang dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, supaya kami punya keberanian untuk terus melangkah dalam petunjuk-Mu, sehingga kami bisa Engkau bawa untuk mengenapi rencana-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Untuk mengambil alih tanah perjanjian, kita membutuhkan iman untuk berkuasa.